Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, kami akan mencoba memberikan contoh modul ajar versi lengkap. Nah, kapan kita membuat modul ajar versi lengkap ini? Menurut kami adalah ketika di bahan ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu buku guru dan buku siswa, bila kita rasa belum sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Misalkan, langkah-langkahnya terlalu susah, atau materinya terlalu luas, atau terlalu sempit. Maka, kita nanti akan menyusun modul ajar sendiri. Karena di versi lengkap ini, di modul ajar ini nanti juga akan kita cantumkan bahan bacaannya, atau materinya juga kita cantumkan lembar kerja siswanya. Kita juga cantumkan soal-soal dan kunci jawabannya, bahkan kita cantumkan daftar pustakanya. Sekali lagi, kita akan buat modul ajar versi lengkap ini ketika di bahan ajar yang sudah disediakan belum cukup mewakili kondisi peserta didik kita. Untuk yang pertama, saya kasih cover Bapak Ibu. Kalau cocok silahkan dipakai, kalau tidak cocok silahkan diganti yang lain. Kalau di Microsoft Word sendiri juga sudah ada lewat menu Insert, lalu ke cover page, kita bisa pilih cover-cover yang sudah disediakan. Tapi kalau misalkan mau pakai ini, untuk editnya mudah. Misalkan logo ini tinggal kita klik kanan, kita change picture from file, kita cari logonya yang mana yang akan kita pakai. Kemudian, ini juga tinggal ganti foto. Kemudian ini juga tinggal ganti, kalau ingin ganti ini klik 2 kali atau 1 kali boleh. Format shape fill. Terus picture, kita cari file yang ada di dalam laptop kita ini. Nah, kita tinggal ganti juga. Di dalam modul ajar versi lengkap ada 3 komponen utama. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran-lampiran. Untuk informasi umum, bisa kita cantumkan identitas modul atau identitas penyusun modul. Silahkan Bapak Ibu, mungkin bisa ditambah nama sekolahnya, mata pelajaran, fase, kelas, semester berapa, kemudian pokok bahasanya tentang apa, alokasinya berapa, dan kompetensi awal. Sebelum anak belajar materi ini, anak itu harus memahami apa dulu. Misalkan yang paling sederhana adalah materi perkalian. Karena perkalian adalah penjumlahan berulang, tentu saja anak sudah harus paham penjumlahan terlebih dahulu. Ini kita masukkan di kompetensi awal. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang kita kembangkan lewat pembelajaran itu apa? Dari 6 itu mana yang termasuk di pembelajaran ini? Misalkan bergotong royong ini lewat diskusi, lewat saling membantu teman ketika ada tugas, bernalar kritis ketika diskusi kreatif, misal mengerjakan soal-soal dengan cara mereka sendiri. Kemudian sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan. Target peserta didik setelah mempelajari materi ini itu akan memperoleh ilmu pengetahuan seperti apa. Kemudian model pembelajarannya. Kemudian media yang dipakai. Kemudian untuk komponen inti, itu ada tujuan pembelajaran, itu kita bisa copy paste dari ATP yang sudah kita buat kemarin. Kemudian rencana asesmennya seperti apa? Di kurikulum itu kan ada 2, ada formatif dan sumatif. Kalau formatif, itu penilaian yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Kalau sumatif, kita lakukan setelah pembelajaran. Bisa berupa ulangan harian. Apakah nanti butuh lisan, apakah butuh praktek, atau butuh pengetahuan saja. Kemudian pemahaman bermakna. Bagaimana harapan kita setelah pembelajaran ini siswa akan mampu menerapkan yang sudah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang bisa menumbuh kembangkan minat siswa tentang materi yang akan mereka pelajari. Langkah-langkah pembelajaran tentu saja ini kita sudah hafal Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah menyusun RPP sejak lama sekali. Kita nanti tinggal melengkapi. Pun sudah hafal sendiri, nanti versinya juga di RPP bisa dicantumkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah lampiran-lampirannya. Bisa kita cantumkan lembar kerja siswa. Misalkan kita pakai Discovery Learning. Anak-anak menemukan rumus itu bagaimana caranya. Kemudian ketika anak bekerja sama kelompok, itu lembar kerjanya seperti apa. Kemudian secara mandiri nanti soal-soalnya seperti apa, plus kunci jawabannya. Kemudian juga cantumkan pengayaan, serta remedinya seperti apa, bahan bacanya seperti apa. Untuk bahan bacaan ini kami kasih format,
Siapa tahu nanti bisa kita pakai kalau mau ganti gambar. Kalau mau ganti gambar, tinggal kita klik format. Seperti tadi, shape fill, kemudian picture. Kita pilih gambar yang kita mau. Baik, ini tinggal kita kasih materi, nanti kita kopikan dari sumber yang sudah disiapkan. Kemudian nanti juga ada glosarium. Glosarium itu apa? Glosarium adalah kumpulan daftar kata atau istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Misalnya di sini bilangan itu apa? Bilangan bulat itu apa? Sekarang ada angka itu apa? Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah versi lengkap. Kita buat ketika di bahan ajar yang sudah tersedia itu belum sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, menurut saya kok lebih baik kita buat yang sederhana saja. Supaya lebih efektif dan juga lebih efisien. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Video kali ini masih melanjutkan video kemarin tentang modul ajar. Seperti yang sudah kami katakan, bahwasanya kami akan memberikan 3 contoh versi modul ajar. Yang pertama versi sederhana, kemarin sudah kami berikan versi 1 lembarnya, kemudian versi kedua adalah versi lengkap, dan juga sudah kami sertakan di video kemarin. Kemudian untuk kali ini adalah versi yang paling mudah atau versi cepat atau versi kilat. Kenapa saya katakan versi kilat? Karena nanti kita tinggal mengganti beberapa kata saja, karena untuk langkah-langkah pembelajaran sudah kami susun sedemikian rupa, sesuai dengan modul pembelajaran yang akan kita pakai. Jadi, untuk formatnya nanti paling tidak ada 4. Silahkan Bapak Ibu pilih kalau misalkan kita ingin discovery learning misalkan. Nah, nanti template-nya seperti ini. Kemudian, kalau misalkan kita ingin yang problem based learning, nanti juga akan kami buatkan template-nya. Yang ingin pakai inquiry juga ada template-nya. Atau yang keempat ingin project based learning, juga kami akan sediakan template-nya. Untuk pembelajaran berbasis proyek, ini tidak hanya yang profil pelajar Pancasila, tapi ketika mapel kita memang membutuhkan menggunakan model proyek based learning, maka kita juga pakai secara mandiri. Bedanya, kalau proyek pelajar Pancasila, itu yang dituju paling utamanya adalah karakter siswa, yaitu ingin mengajarkan profil pelajar Pancasila. Tapi kalau untuk yang mapel kita, nanti tujuannya bisa agar siswa lebih mendalami pembelajaran yang kita ajarkan. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Ini kami ada 2 format. Yang pertama agak banyak karena saya sertakan. Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Siapa tahu Bapak ingin yang lengkap atau versi yang kedua, langkah-langkahnya itu sudah kami sederhanakan. Seperti ini contoh mudahnya, adalah nanti kita tinggal mengganti yang warna ini. Tentu saja untuk identitas ini juga akan kita ganti. Materinya kita ganti, alokasinya juga kita ganti, tujuannya kita ambil dari ATP Bapak Ibu, nanti juga bisa Bapak Ibu ganti yang warna merah, yang warna hitam ini tidak perlu diganti tidak masalah. Selanjutnya, kita mau masuk ke kegiatan inti. Kegiatan ini nanti yang hitam juga tidak diganti tidak masalah, karena sudah kami sesuaikan dengan sintak dari Discovery Learning. Memang, langkah-langkahnya ini seperti ini, tinggal kita ganti yang warna hijau, yaitu tentang materinya. Kalau di pertemuan ke-7, materinya yang nomor 1 ini, perbedaan antara barisan. Nanti, kalau kita membuat pertemuan yang ke-8, tinggal kita blok, kita copy pastekan di bawahnya. Nomornya bisa kita klik kanan, kita sesuaikan. Ini juga kita mulai dari satu lagi, di restore. Yang terakhir juga kita mulai 1. Nah, sudah jadi. Tinggal kita ganti yang warna hijau, pertemuan yang ke-8. Materinya kan tujuan yang kedua ini. Tinggal kita copy yang warna hijau saja, Bapak Ibu. Kita tempatkan di sini, Ctrl V, dan sudah jadi. Ini juga Ctrl V. Kemudian pertemuan ke-8, pertemuan ke-9-nya juga sama seperti itu. Kita kopikan di bawah sini, pertemuan ke-9.
Kita awali dari awal, klik kanan, restart, mulai 1. Ini klik, biar bagus Bapak Ibu. Juga kita mulai dari 1. Nah, kita mulai dari 1. Pertemuan ketiga tentang apa? Tentang aplikasi barisan dan deret. Kita copy sekali lagi pertemuan ke-9 tadi. Ini kita ganti, ini sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal Ctrl A, kemudian warnanya kita kasih hitam semua. Terus kita save as, kita simpan menjadi apa jangan di save Bapak Ibu, tapi save as, supaya format yang lama tidak berubah. Misalkan modul ajar barisan, nanti kita simpan. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi untuk materi berikutnya. Misalkan kita mau geometri, trigonometri, tinggal kita kopikan di sini. Kita rubah di sini. Tujuannya kita ganti di sini. Sudah ada tujuannya, kita sesuaikan. Kita geser biar rapi. Udah, ini tadi kita ganti menjadi trigonometri. Pokok bahasanya tentang perbandingan trigonometri. Pertemuannya kita ganti kalau ada 13 baris. 10, 11, 12. Nah, tidak usah Discovery Learning. Nanti kita kopikan dari YouTube yang mana, monggo. Untuk pertanyaan pemantik tentu saja kita ganti nanti seperti apa. Ini juga materi prasyaratnya kita ganti. Kalau trigonometri itu Pythagoras. Teorema Pythagoras. Nah, ini tadi materinya bisa kita ganti. Kita kopikan dari sini. Yang pertama adalah permasalahan segitiga siku-siku. Misalkan, kalau ingin cepat, maka kita bisa pakai Ctrl H. Ctrl H. Nah, ini kita ganti yang ini ya. Ini kita copy perubahan aritmatika dan geometri. Baik, kita ganti menjadi permasalahan segitiga siku-siku. Kita Ctrl V. Nah, replace all. Nah, baik, ada 2 yang terganti, maka otomatis di sini sudah berganti, termasuk yang di bawah ini. Untuk pertemuan yang ke-8 jika seperti itu, silahkan mau pakai Ctrl H boleh, pakai manual juga boleh. Misalkan menyelesaikan masalah yang melibatkan, nah ini tinggal kita kopikan di sini. Termasuk yang ke-9 juga seperti itu. Kita ganti sesuai dengan ini. Kemudian format yang kedua yang lebih sederhana, sama seperti pada intinya, tapi kita hanya ganti satu saja. Tadi kan ganti 2, ini ganti 1. Pertemuan ke-8 tinggal kita kopikan di sini. Kita ganti perbedaan ini, kita ganti yang nomor 2. Suku KN. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Ini juga kita ikutkan. Nah, sudah jadi. Tinggal kita Ctrl A, warnanya di blok menjadi hitam semua. Untuk tanda tangannya, nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan tanda tangan. Nanti kita tinggal ganti, change picture. Nah, kita cari gambar yang sudah ada. Tipsnya,
Nanti Bapak Ibu silahkan tulis tanda tangan di kertas putih ya supaya backgroundnya hilang. Nanti kita online kan saja. Kalau di sini itu biasanya jelek, kadang-kadang tidak bagus hasilnya. Kita pakai ini saja. Nah, silahkan Bapak Ibu buka browsernya. Setelah itu ketikkan remove.bg. Tuliskan begini, nanti yang paling atas kita klik. Kita pilih tanda tangan yang sudah kita tulis tadi. Misalkan ini. Kita tunggu, nanti backgroundnya akan hilang sendiri. Menjadi PNG. Tinggal kita download. Nah, untuk mengganti tanda tangannya, kita klik kanan. Setelah itu change picture. Kemudian cari folder download tadi. Kita masukkan saja. Nah, setelah itu kita geser-geser, kita paskan sendiri. Supaya rapi. Nah, pastikan layoutnya in front text ya. Supaya bisa di atas teksnya. Dan bisa lebih leluasa untuk diatur posisinya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Sekali lagi, ini kami hanya memberikan yang model Discovery Learning. Untuk video berikutnya, nanti juga kami akan jelaskan Discovery Learning itu apa, Problem Based Learning itu apa, proyek besarnya itu apa, ini kurikulum apa, langkah-langkahnya seperti apa, beserta template contoh RPP-nya, modul ajar sederhananya, insya Allah. Kenapa di sini kami kasih refleksi dan catatan guru? Karena ketika kami melihat di putri-putri keakreditasi terbaru, itu ada yang hubungannya dengan RPP perencanaan pembelajaran, itu ada tentang refleksi dalam RPP. Makanya kami cantumkan. Karena inti dari RPP sebenarnya adalah bukan bagaimana kita membuat berapa lembarnya, tapi benar-benar kita pakai untuk panduan dalam kita mengajar. Kita tahu nanti mengajar kita itu mengajar apa, langkahnya seperti apa. Terus kalau selesai pembelajaran kita refleksi pembelajaran. Langkah-langkah yang kita pakai itu cocok atau enggak, bagaimana dengan hasil siswa. Kalau tidak cocok, berarti di RPP berikutnya kita ganti model pembelajaran yang baru. Itu sebenarnya adalah maksud dari perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Bukan hanya sekedar formalitas dan administratif saja. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.